Wah, Rizky balik lagi seperti biasanya. Tidak bosan-bosannya untuk memberikan informasi seputar SSW, pemagangan hingga JLCT. Kali ini Rizky nggak sendirian dengan salah satu guru terekspert, Irwan Sensei. Selamat sore Irwan Sensei. Selamat sore Rizky Sensei. Pada kali ini saya ingin mengajak Irwan Sensei untuk memberikan informasi yang nantinya bisa mengedukasi Sobat Koba dimanapun berada seputar SSW dan juga pemagangan nih Irwan Sensei. Baik, kita langsung saja Irwan Sensei. Apa itu SSW? Jadi apa itu SSW? Jadi SSW kepanjangan dari Specific Skill Worker. Yang dimana pada tanggal 1 April 2019 Jepang mengeluarkan undang-undang baru mengenai SSW ini, yang dimana tujuannya adalah untuk menyerap para tenaga kerja asing di luar negara Jepang. Tujuannya adalah agar negara Jepang bisa terus berproduksi terutama di bidang manufaktur, kemudian juga di bidang-bidang yang lainnya untuk menunjang perekonomian negara tersebut. Jadi SSW itu adalah yang sering dikenal di kalangan pemagang tentunya Sensei ya. Itu adalah Tokutegino, benar nggak Sensei? Benar ya? Oke. Ada perbedaankah dari SSW dengan pemagangan ini Sensei? Jadi pemagangan dengan SSW, kalau dulu tuh memang terkenalnya itu pemagangan ya Sensei. Tapi kalau sekarang itu SSW. Mengenai kedua program ini, apakah perbedaannya ada? Ada, saya bilang. Yang pertama, kalau pemagangan itu kontraknya 3 tahun kebanyakan, walaupun ada yang 1 tahun ya Sensei. Sementara untuk program SSW kontraknya 5 tahun Sensei. Dan ini pun jika peserta tersebut kinerjanya bagus, maka bisa diperpanjang menjadi periode yang kedua, ditambah 5 tahun lagi Sensei. Dan itu peserta bisa membawa keluarganya Sensei. Jika sudah berkeluarga? Ya betul, membawa istri atau anaknya. Kemudian untuk statusnya, si peserta ini untuk pemagang ya statusnya memang magang, hanya peserta magang, berbeda dengan SSW. Kalau SSW statusnya sama dengan orang Jepang atau staf yang memang bekerja di Jepang. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihannya dari SSW tersebut. Bagi Sobat Koba, khususnya ex-Japan atau ex-Kengshu ya Sensei ya? Itu bisa berangkat lagi Sensei dengan program SSW ini? Bisa pastinya. Namun dalam hal ini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ketika para ex-Kensu atau ex-magang ini ingin balik lagi ke Jepang dengan program SSW. Yang pertama, syaratnya adalah peserta tersebut harus memiliki sertifikat JFT atau JFT A2 atau JLPT N4. Kemudian yang kedua, peserta tersebut harus memiliki sertifikat skill sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah peserta tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dalam hasil MCU tentunya. Di sini juga ada beberapa perbedaan ya. Artinya untuk peserta ex-Kensu yang ingin balik lagi ke Jepang dengan program SSW ada dua skemanya. Skema dengan balik dengan job yang sama, dengan bidang yang sama pada waktu magang, atau dia bisa balik lagi ke Jepang dengan program SSW dengan job yang berbeda. Nah ini juga ada beberapa perbedaannya. Untuk ex-Kensu yang ingin kembali dengan job yang berbeda, jika dia tidak ada Senmonkyu atau Hyokachoso, maka peserta tersebut bisa mengikuti ujian keterampilan SSW yang ada di Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sensei tadi sudah menjelaskan secara detail yang ex-magang atau ex-Kengshu. Bagaimana kalau misalnya belum pernah magang ke Jepang? Itu apakah bisa dengan menggunakan SSW? Sementara dia ingin langsung ke SSW tidak ikut magang terlebih dahulu. Bisa Sensei. Jadi balik lagi pada dasarnya program SSW ini bukan hanya diperuntukkan untuk ex-Kensu saja atau ex-magang saja. Namun peluang ini pun terbuka untuk newcomer yang memang sama sekali belum ada disebutnya pengalaman. Newcomer Sensei ya? Betul. Newcomers atau orang yang memang belum pernah bekerja atau magang ke Jepang. Nah ini newcomer sebutannya. Untuk newcomer ini dia bisa bekerja langsung menggunakan visa SSW atau program SSW. Persyaratannya balik lagi ke awal seperti yang tadi, harus memiliki JFT A2 atau JLPT N4. Kemudian juga harus memiliki ujian skill
skill ya sesuai dengan bidangnya yang dia ikuti. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Ditambah lagi juga usianya untuk SSW ini minimal 18 tahun. Jenis pekerjaan apa saja sih yang memang terdapat di program SSW ini, Sensei? Ya baik, jadi Sensei kalau kita berbicara mengenai ada berapa sih jenis pekerjaan yang ada di program SSW ini? Pertama ada caregiver atau perawat lansia, kemudian ada peternakan, ada pertanian, pengolahan makanan, ada restoran, ada perhotelan, kemudian juga ada konstruksi, ada manufaktur, kemudian juga ada manufaktur permesinan. Ya, karena manufaktur ini juga nanti terbagi-bagi lagi ya, ada beberapa jenisnya gitu, ada yang memang permesinan, alat-alat berat, ada juga yang part-part sebagian. Kemudian perikanan juga ada. Hanya saja dari 14 sektor bidang tersebut yang ada di Indonesia untuk saat ini ujiannya hanya ada caregiver atau KAIGO, kemudian ada peternakan, pengolahan makanan, pengelasan, restoran, pengelasan. Ya, betul. Baik, kelebihannya apa aja sih? Ini tadi saya sudah menjelaskan. Katanya kalau pemagangan hanya 3 tahun, kalau SSW boleh 5 tahun, diperpanjang lagi 5 tahun. Boleh bawa keluarga. Selain itu apalagi Sensei kelebihan yang bisa didapatkan buat Sobat Koba yang ingin mencoba program SSW ini? Jadi buat Sobat Koba dimanapun kalian berada yang ingin mengikuti program SSW, jangan ragu karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang akan kalian dapat. Yang pertama, masa kontraknya lebih panjang dibanding dengan pemagangan, 5 tahun ya dalam hal ini, dan itu bisa diperpanjang jika memang kinerjanya bagus. Kemudian juga bisa membawa keluarga, dalam hal ini istri atau anak. Yang berikutnya adalah kelebihannya untuk peserta SSW ini, mereka nanti jika sudah bekerja di sana akan mendapatkan bonus. Yang bonus ini tidak diberikan kepada para peserta magang. Oh gitu. Ya. Kayaknya ini paling menarik ya. Kalau udah kata bonus gitu ya. Siapa yang nggak mau? Karena bonusnya ini Sensei tidak tanggung-tanggung. Jadi bisa dibilang dalam 1 tahun itu 2-3 kali. Sementara estimasinya saja jika 1 kali gajinya itu 22 juta, maka 1 kali bonus itu bisa didapat 22 juta dikali 3. Berarti sekitar 66 jutaan. Dalam 1 tahun. Betul. Dan itu di luar dari tabungan pribadi Sensei. Luar biasa sekali kan. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian juga untuk program SSW ini, jadi jika memang para peserta ini masuk ke dalam periode kedua dan kinerjanya bagus, maka bisa terus menetap di Jepang sampai dengan pensiun. Coba bayangin, artinya peluangnya sangat besar sekali. Kemudian juga untuk pemagangan ini hanya 3 tahun, setelah itu harus pulang kan. Sementara kalau SSW itu bisa stay terus di Jepang sampai dengan gitu ya. Sampai dengan masa pensiun. Satu lagi pertanyaan Sensei, alurnya bagaimana ini Sensei untuk pendaftaran? Ribet nggak sih? Kan pasti kan Sobat Koba, ini untuk pendaftarannya datang kemana? Gimana Sensei? Baik, untuk pendaftaran program SSW ini sebenarnya mudah ya. Hanya saja kebanyakan orang yang memang belum mengerti dan paham bagaimana alurnya. Oleh karena itu mungkin di sini saya akan jelaskan mengenai alurnya. Yang pertama, setelah para peserta ini memiliki sertifikat JFT Basic A2 atau JLPTN 4, kemudian juga sudah memiliki sertifikat skillnya ya atau SSW, nanti peserta tersebut harus mengirimkan Rerikisho ya. Rerikisho itu artinya daftar riwayat hidupnya. Betul. Daftar riwayat hidupnya. Jika memang yang ex Jepang bisa mencantumkan Rerikisho-nya yang lama, atau yang buat yang baru newcomer tidak apa-apa. Yang jelas Rerikisho dia dari awal pertama kali bekerja itu nanti harus dilampirkan. Jika memang persyaratan sudah lengkap, bisa dikirimkan ke email Takumi. Ya, Takumi. Bisa disebutkan Sensei lebih lengkapnya? Bisa. Untuk alamat email Takumi, nanti teman-teman semuanya di luar sana yang sudah lengkap untuk persyaratan SSW-nya bisa kirimkan ke email Takumi di takumikobaindonesia@hotmail.com. Sekali lagi ya, saya ulang, kirimkan data-data kalian jika memang sudah lengkap ke email takumikobaindonesia@hotmail.com. Untuk data-data yang memang sudah lengkap bisa dikirimkan ke email tersebut. Nanti akan ada tim admin kami yang akan mengecek data-data tersebut seperti tadi JFT, kemudian juga
sertifikat keahlian ya atau skill, kemudian kurikulum, KTP, kurikulum vitae-nya, terus kemudian KK, fotokopi KK, KTP, ijazah terakhir, dan juga semua dokumen yang memang berhubungan dengan pemagangan jika memang kalian adalah ex-magang. Seperti itu. Nanti jika dokumennya itu sudah lengkap, nanti akan ada tim admin kami yang akan mengecek. Setelah mengecek, nanti kalian akan diikutkan untuk mensetsu atau interview. Wawancara dengan user Jepangnya. Setelah itu nanti akan ada pemanggilan pada peserta tersebut. Jika memang sudah waktunya sudah oke, kemudian nanti akan dipanggil untuk diikutkan wawancara. Nah, wawancara ini juga ada 2 versi, Sensei. Bisa datang ke Depok, ke lokasi kami yang ada di Depok, atau via Zoom. Sobat Koba, itulah penjelasan secara detail mengenai SSW, Specific Skill Worker, atau sering dikenal Tokutegino. Sudah dijelaskan persamaan, perbedaan dengan pemagangan, kemudian kelebihan-kelebihannya apa, persyaratannya, alurnya sudah lengkap. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi website kami, Instagram maupun Facebook kami. Semoga informasi ini selalu dapat mengedukasi kalian dimanapun Sobat Koba berada. Sensei, terima kasih sudah berbagi seputar SSW ini. Sobat Koba, itulah obrolan singkat Rizky dengan Irwan Sensei seputar SSW. Oke, Sobat Koba, arigatou gozaimashita. Sayonara.